Pagi-pagi KNN luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan untuk teman-teman. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Selamat datang di, tahu nggak sini ini di mana? Bea Cukai. Ada yang belum pernah lihat Bea Cukai? Sudah pernah? Bapak itu ya. Selamat datang. Ini namanya kantor wilayah Bea Cukai. Itu kan ada tuh. Kanwil itu kantor wilayah Bea Cukai. Di kantor wilayah di DPC Kalimantan bagian barat juga. Sini bareng-bareng sini. Ya nih. Gedung ini dibangun tahun 77. Jadi ini gedung tua. Emang ada kelahiran 77? Bea Cukai zaman dulu itu kayak begini nih. Dulu kerjanya di pelabuhan-pelabuhan. Makanya ini ada kayak menir-menir zaman Belanda kan gitu. Nah, menir-menir Belanda. Jadi ada kapal-kapalnya masih kapal-kapal zaman Belanda. Nah, namanya West Borneo Douane Antur gitu. Ini bahasa Belanda. Antur. Nah, sekarang saya terangin. Bea Cukai di Kalimantan bagian barat, ini kan kantor wilayah. Jadi ada kantor pusatnya di Jakarta, kantor wilayahnya kalau di Kalimantan Barat di Pontianak, nanti ada namanya kantor pelayanan. Kantor pelayanan Bea Cukai di Kalimantan Barat ada apa? Sidete ada yang di Sidete? Ada yang dari Sidete? Pemakat? Ada. Ada yang dari Jagoy Bapak? Tahu Jagoy Bapak tahu? Kalian dari mana? Pontianak. Belum pernah ke Jagoy Bapak? Belum pernah ke Sidete? Kemana aja kalian? Singkawang. Singkawang itu. Singkawang itu di sini Kucing. Kalian pernah ke sana? Pernah. Siapa yang belum pernah ke KL sama Kucing? Hah? Kalian kemana? Sini aja. Sini aja itu enggak. Nah, Spatio. Oke, jadi kalau mau ke luar negeri itu ada tiga instansi yang berkantor yang ngurusin. Satu, imigrasi yang nyeplok paspor. Jadi imigrasi ya. Tadi yang nyeplok paspor bukan Bea. Sekali lagi yang nyeplok paspor adalah dua. Bea Cukai itu ngurusin masalah lalu lintasnya barang. Jadi teman-teman bawa mobil nih kemarin, ayah kalian, papa kalian kemarin ngurus izin keluar mobilnya ya. Nah, kalau satu lagi namanya karantina. Karantina itu ngecek bahwa tujuan enggak, karena dia karantina tugasnya untuk menjaga supaya tidak keluar masuk penyakit melalui ya. Bukan kementerian, menteri kau. Nah, kalau ini bukan, ini namanya Pak Askolani. Dia adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Ini pemimpin tertinggi di Bea dan Cukai. Betul. Nah, ini. Nah, di bawahnya Pak Askolani ada Pak Eko. Ini Eko itu fotonya. Nah, udah foto bareng semua ya. Diceritain apa Pak ini? Banyak. Tentang kepemimpinan, tentang biar bisa Menjadi pemimpin kembali. Ya, kalian kan pemimpin semua nanti. Teman-teman adik ini yang menggantikan kakak-kakak itu. Nanti yang menggantikan bapak-bapak ini, ibu ini. Siapa tahu nanti bisa sampai jadi yang ditaruh di situ fotonya. Tapi jangan gitu, udah. Ini di bawahnya Pak Askolani. Saya di bawahnya Pak Umum. Oke? Saya tahu ya, ruangannya Pak ini. Kemarin kan diceritain Pak ini udah ketemu, sekarang ke ruangannya Pak ini. Nanti kan teman-teman udah dimotivasi kan Pak ini menjadi pemimpin. Oke? Semua tahu nanti suatu saat di antara berapa tadi jumlahnya? 18. Itu menjadi orang yang duduk di sini. Iya. Perempuan bisa nggak?
Bisa. Kalau di kemarin kakak perempuan siapa? Siapa yang Ayo, ingat-ingat. Siapa? Gemu. Bu Teti. Nggak ikut mana? Hah? Oh, Bu Inge yang dari pajak. Di sini ada 2 kakak Mil yang perempuan. Satu Bu Inge di kakak Mil pajak, satu Bu Teti di kakak Mil kekayaan negara yang mengurusi aset seluruh ada di sini. Jadi perempuan Sua hasil Nazara itu wakil menteri keuangan, wakilnya Bu Menteri, wakilnya Bu Sri Mulyani. Oke, ayo silakan, sila. Activity based. Jadi kita kerja di sini boleh. Jadi sekarang kerjanya bukan hanya di ruangan. Jadi teman-teman tadi udah tahu ya. Masih ingat nggak coba? Panggil saya siapa ya? Kalau yang lain dipanggil apa? Kakak. Kalau ini dipanggil kakak. Kalau yang lainnya dipanggil apa? Kalau manggil Pak Roni apa? Kakak. Kalau Kak Agil. Kalau yang di belakang yang nggak pakai seragam Kak siapa? Kak Dilo. Oh semuanya panggil Kak semua. Kalau yang Bapak itu? Pak D. Terus barang-barangnya nantinya saya mau ekspor. Mesin-mesinnya saya datangkan dari Cina. Nanti sama Bea Cukai dibantu menguruskan. Oh, oke, kalau gitu mesin-mesinnya nggak usah bayar. Jadi tidak bayar, pajak-pajaknya nggak usah bayar karena barangnya mau diekspor. Nah, teman-teman ada nggak yang pernah ini beli online? Beli online? Biasanya pakai apa? Shopee. Ada yang pernah pakai apa? Zalora? Zalora pernah? Menciptakan belum? Belum. Nah, mungkin nanti teman-teman ini yang akan kakak ini kan ada baju kan ada pangkat nih. Nah, ada pangkat. Putih. Emas. Ada 2 emas. Nah, yang ini 3 melati. Nanti ada 1 melati, 2 melati, 3 melati. Habis 3 melati nanti ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kemarin Pak Imi Eko pakai apa? Seragam ini apa enggak? Pakai ada meja Kemenkyu. Oke. Artinya apa Mas Akil ini? Golongan 2B. Jadi udah diterangin nggak kemarin? Jadi ada pangkat-pangkat. Jadi Bea Cukai ini menunjukkan ya pangkatnya Kak Agil 2B. Pangkatnya Kak Roni 2C. Pangkatnya Kak Dani 2D. Pangkatnya Kak Santi 3A. Pangkatnya Kak Nur Kaknya. Silakan nomor. Mau masuk Kemarin katanya mau masuk Bea Cukai. Kalau udah keterima, emang daftar ke Akpil lebih susah daripada ke Bea Cukai? Iya. Karena banyak juga. Bea Cukai punya pistol enggak, Kak? Oh, Bea Cukai punya pistol. Oke, Rasa, semoga gak keterima di Akpil ya. Selamat datang di Bea Cukai. Oke. Ya nggak salah sih. Ya aku gue bercanda sama mereka, jadi mereka bercanda sama aku gitu. Nah, dulu itu saat itu ada banyak program studi ya. Kalian nggak usah dulu, sekarang itu ada program studi akuntansi sektor publik, ada program studi manajemen keuangan negara,
ada program studi manajemen aset publik. Nah, tetapi kalau dulu itu ada yang namanya Ada 10 prodi, 4 jurusan 10 prodi. Jurusannya ada akuntansi, manajemen keuangan, bea cukai dan pajak. Sekarang tidak ada. Tidak ada. Tapi kalian pasti pernah dengar kan dari yang mungkin keluarganya dari Kementerian Keuangan, terus tetangganya dari Kementerian Keuangan. Nah, di STAN itu kan kebutuhan itu dari kementeriannya, apakah nanti dibuka atau tidak. Jadi adik-adik bisa aja nanti kalian masuk kuliah tuh berapa tahun lagi? 5, 6, 7, 7. Seperti biasa berdiri, perkenalkan namamu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gregory Sumarwan Pati Samudro. Izin bertanya, syarat masuk STAN itu apa aja ya? Oke, Kak Agil, silahkan dijawab Kak Agil. Kok saya Sebenarnya itu sama kayak universitas lainnya gitu. Jadi ya teman-teman nanti mungkin disuruh ngumpulin ini tuh kalau sekarang lewatnya UTBK ya mana ya? Iya, pakai nilai UTBK. Pakai nilai UTBK jadi udah nggak perlu tes lagi. Tes lagi SKD. Oh ya, tinggal tes SKD kalian tahu nanti itu kayak tes CPNS. Jadi ketika kalian udah di STAN itu kalian lulus udah nggak perlu namanya tes CPNS gitu. Jadi ketika kalian lulus ya udah deh jadi CPNS nih, terus habis jadi CPNS jadi kalian jadi udah selesai. Kalau nggak salah ya. Iya. Apakah sama atau tidak di tahun kalian nanti mendaftar dulu rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 adalah minimal 7. Kalau Itu ada sebagai syarat administrasi. Kalau ada di sini aku yakin 9 semua lah. Kalau persyaratan minimal itu nggak perlu dikasih ke mereka. Rata-rata semester kalian berapa? Tuh bener. Bea cukai itu sampai bisa jadi kayak kakak tuh jurusan apa sih kak kalau masuk STAN? Oke. Mantannya gitu. Gil, lumayan sodul-sodul. Tahu aja. Izin Pak Alim. Ya, jadi kemana aja? Ada ini nggak ya? Kak Rizky bisa ditampilin gambar Indonesia nggak? Ayo, peta Indonesia. Peta Indonesia. Tapi belum ya. Kalau Kak Agil sama Kak Roni pinginnya kemana sih sebenarnya? Ya, Kak, 10.000 dan dia. Kemarin kan sudah ya. Kamu tahu kan dari Sabang sama Merauke kan? Nah itu ada yang namanya kantor Sabang, ada yang namanya kantor Merauke juga. Oh, ada nih lulusan Merauke di kantor kita. Udah hilang Namanya, waduh, nggak ada. Nah, Kak Haryo. Haryo. Kak Haryo dulu penempatan pertamanya di di situ. Merauke. Di Merauke. Kalau Kak Agil di mana kan? Ini. Di Zoom boleh nih, di sini bisa. Kalau Kak Roni di sini Kalimantan Barat sih, tapi nggak ada sinyal. Kalian tahu pernah dengar kalau Merauke pasti pernah dengar namanya? Kalau Jagoy Bawang Baru dengar tadi kan? baru dengar kan ini nama Jagoy Bawang. Izin Pak, adik-adik di Pontianak dan Kalimantan Barat ini baru dengar namanya Jagoy Bawang Pak. Apalagi saya dulu. Taunya kucing ya makanya. Nah, ya jadi ditempatin di mana saja itu kita harus siap gitu. Jadi pegawai bea cukai itu mau ditempatin di mana aja itu harus siap gitu. Termasuk Seperti TNI juga. betul. Yang pajak lebih ke kecil lagi penempatannya ya. Ada KP 2 KP izin Pak. Yang paling jauh di mana? Pak, izin. Yang paling terpencil atau Belo, Tahuna. Ya, jangan sampai di situ ya Pak. Jangan sampai penempatan di situ ya Pak ya. Jadi adik-adik Nama saya Apri, saya ingin bertanya, selain prestasi apa sih yang harus disiapkan? Oke, ini dulu ya. Review dulu ya. Ryuzaki dulu. Gini Rio, kemarin kamu udah lihat kan CV-nya Pak ini yang segitu banyaknya sampai ke Hong Kong, sampai ke series itu. Nah, kira-kira apa itu yang didapat dari Pak ini? Pengalaman? Betul. Pertama adalah pengalaman. Misal nih, Kak Agil sudah pernah di Papua. Suatu saat kalau Kak Agil jadi kepala kantor Jayapura gitu. Kepala kantor jadi dia udah siap gitu, udah tahu keadaan Papua itu seperti itu, bedanya yang berbeda gitu.
Ya betul. Jadi Sudah, jangan tunjuk-tunjuk. KSN 2024 Bersatu untuk menanti. Bea Cukai Makin baik. 3, 2, 1 mulai. KSN 2024 Bersatu